Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala hadhihi al-ummah bidinil Islam. Wa ja'ala ad-da'wah ila Allah min a'zamil qiyam wa asyrafil a'mal. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin alladzi kana fi da'watihi rahmatan lil alamin. Alhamdulillah, sahabat Ahlul Mahabir dimanapun berada, balik lagi bersama kami dalam podcast Ahlul Mahabir, yang mana podcast ini tidak hanya berbincang-bincang biasa, akan tetapi berbincang-bincang mengenai keilmuan. Allah. Yang pasti banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Nah, alhamdulillah podcast ini sudah memasuki episode yang ketiga. Alhamdulillah. Dan juga pastinya di setiap episodenya kita selalu mendatangkan narasumber yang luar biasa. Telah hadir di tengah-tengah kita dua narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustaz? Alhamdulillah Ustaz. Sehat. Atau gimana Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, mungkin sebelum kita memasuki apa yang akan menjadi bahasan ataupun topik yang akan kita bahas, kayaknya lebih afdol kalau kita kenalan dulu Ustaz. Mungkin kan sahabat Ahlul Mahabir yang ada di rumah maupun yang ada di studio, walaupun yang studio udah pasti kenal juga kan ya. Iya. Mungkin yang di rumah kan mau kenal kan? Iya. Mungkin boleh Ustaz memperkenalkan dirinya. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya Adil Islami Ustaz. Baik. Saya sekarang kuliah di Universitas Asmariyah Libya di jurusan Syariah. Alhamdulillah. Nah, kalau sedang ini Alhamdulillah, saya juga penulis jurnal. Baik. Nama saya Khairul Tariq Aranini. Saya juga salah satu mahasiswa yang sedang kuliah di kampus Al Asmariyah Islamic University di Libya juga. Kemudian untuk fakultasnya saya sama dengan Ustaz juga Islam. Berarti antum berdua ini satu kampus yang sama dan satu fakultas dan satu angkatan juga Ustaz. luar biasa, luar biasa. Beri tepuk tangan dulu buat mudah-mudahan kuliahnya lancar dan juga mudah selalu mendapat ilmu yang manfaat. Amin. Nah, by the way, podcast ini adalah program daripada Ahlul Mahabir, yang mana program ini dibuat tidak lain dan tidak bukan untuk kita menjadi sarana kita belajar dan juga yang pasti menjadi sarana dakwah. Nah, ini akan menjadi bahasan ataupun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu dengan tema Risalah dakwah, makna, sejarah, dan tantangan modern. Untuk pertanyaan pertama mengenai makna itu sendiri. Jadi apa sih makna dari dakwah? Ataupun apa sih dakwah itu? Pengertiannya seperti apa? Mungkin Ustaz Dinul bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Ustaz. Sebenarnya Ustaz, para ulama itu telah mendefinisikan dakwah itu dengan berbagai macam definisi. Di antaranya itu mengatakan bahwa dakwah ialah mengajak kepada kebaikan. Dan juga ada yang mengatakan bahwa dakwah itu menciptakan perubahan, baik itu dengan kata, perkataan, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan tulisan-tulisan. Jadi memang dakwah itu tidak hanya melulu tentang ceramah di mimbar ataupun di masjid-masjid. Tidak saja. Jadi dakwah itu tidak sesempit itu. Jadi dakwah itu luas sekali. Misal seorang pedagang bisa berdakwah di pasar, seorang pegawai itu berdakwah di kantornya, seorang ayah itu berdakwah di keluarganya. Baik itu dakwah yang dengan perkataan, dengan kekuatan kata-kata, atau dengan perbuatan menjadi suri tauladan, ataupun dengan tulisan-tulisan. Berarti semua orang itu bisa berdakwah dengan atau profesinya dia profesinya apapun bisa dia berdakwah. Betul sekali. Ya. Berarti dakwah itu semua orang bisa gitu kan? Sangat luas. Sangat luas. Nah, setelah kita mendengar tadi makna daripada dakwah itu, yang terlintas di pikiran kita itu adalah Nabi Muhammad. Ketika kita mendengar kata dakwah, yang terlintas itu adalah Nabi Muhammad, yang mana beliaulah suri tauladan kita semua. Nah, kita pengen tahu Ustaz, kira-kira gimana cara Nabi berdakwah? Pertama kali Nabi mendapatkan wahyu untuk berdakwah, apa yang Nabi lakukan pertama kali? Baik, bismillah. Untuk mengenai dakwah sendiri ya. Jadi dakwah ini kan merupakan sebuah perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan apa? Menyampaikan risalah atau menyampaikan sebuah wahyu kepada manusia. Sebagaimana dalam firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan
Hanya Allah wajibnya diutama. Jadi diutusnya seorang rasul itu adalah apa? Untuk membuat manusia itu mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan-kesyirikan yang dilakukan oleh manusia sendiri. Nah kemudian untuk ketika kita misalkan berbicara tentang dakwah, kita bisa membagi menjadi dua periode. Ustaz. Ada dua periode. Jadi ketika Nabi itu berdakwah itu pertama periode di mana ketika dakwah itu dilakukan di kota Mekah. Di kota Mekah. Yang kita tahu yaitu kurang lebih selama 13 tahun namanya. Nah kemudian periode yang kedua itu dakwah dilakukan di mana? Di kota Madinah. Jadi ada dua periode, Mekah dan Madinah. Dan Madinah itu sendiri selama 10 tahun. Nah untuk periode yang pertama yaitu di kota Mekah itu terbagi lagi menjadi 3 fase, Ustaz. Ada 3 fase lagi. Dibagi lagi, ya betul. Jadi fase yang pertama itu di mana dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu yang pertama. Yang kedua, dakwah dilakukan secara terang-terangan. Jadi sudah mulai menyeluruh, sudah mulai kepada ahli Mekah keseluruhan seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dakwah tadi sudah mulai keluar dari kota Mekah. Dimana seperti kabilah-kabilah yang ada di luar kota Mekah, itulah sasarannya. Nah, berarti pertama yang Nabi lakukan adalah berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, itu kalau boleh tahu sasaran pertamanya itu siapa saja? Oke. Untuk sasaran dakwah ya secara sembunyi itu adalah orang-orang yang tertentu. Jadi di mana ketika beliau itu memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi, itu sasarannya adalah orang-orang terdekat dia, yaitu orang tertentu tadi. Seperti contoh seperti istri beliau sendiri, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Nah, nantinya itu Khadijah ini akan menjadi penyokong terbesar ya, atau pendukung terkuat Nabi dalam berdakwah. Supporter begitu. Gitu. Makanya di balik laki-laki yang sangat sukses atau laki-laki luar biasa itu ada perempuan yang luar biasa juga di belakang. Dalam sebuah ungkapan kan wara rajulun azim imra'atun azimah. Jadi kalau misalnya tidak ada seorang itu kayak sukses sekali gitu atau sangatlah memiliki keagungan yang tinggi, itu pasti ada seorang wanita yang mendukungnya. Baik itu misalkan dia sudah menikah istrinya, atau misalnya dia jomblo nih, itu ibunya. Berarti ibunya kalau dia masih jomblo itu jomblo ya. Seperti kita ini ibu kita gitu. Seperti itu. Nah, kemudian itu dalam fase pertama sekarang sembunyi tadi. Nah, kemudian setelah beliau tadi mendakwahi istri beliau, ya Khadijah tadi bermasuk Islam, ada lagi Ustaz. Yaitu siapa? Pembantu beliau sendiri. Pembantu beliau yaitu Zaid bin Harithah. Ada lagi sepupu beliau. Ya, siapa itu? Ali bin Abi Thalib. Yang dimana di dalam sejarah itu disebutkan bahwa beliau itu ketika masuk Islam umur beliau masih umur anak-anak, masih kecil. Ya. Tapi beliau ya masih anak-anak gitu. Kemudian ada lagi sahabat karib beliau, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan sahabat karib beliau, sahabat dekat beliau kan. Ketika disampaikan itu, nah jadi ketika disampaikan dakwah ini kepada orang empat ini, mereka menerima dakwah pada hari pertama kali dimulai dakwah. Jadi saat pertama kali Nabi mendakwahkan, ya, langsung menerima di hari tersebut. Luar biasa sekali. Kemudian Ustaz, setelah Abu Bakar tadi menerima dakwah, dakwah Nabi tadi gitu kan, mulailah Abu Bakar ini mengajak orang lagi gitu, mengajak orang untuk memeluk Islam. Mungkin kerabat-kerabatnya, kenalan. Jadi Abu Bakar itu mendakwahi orang-orang yang di situ kira-kira ada potensi untuk menerima dakwah tersebut, atau orang-orang yang dikenal suka kebaikan, suka jujur seperti itu kan. Salah satunya adalah Abdurrahman bin Auf. Ada lagi siapa? Utsman bin Affan. Ada lagi Talha bin Ubaidillah. Ada lagi Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, mereka ini Ustaz, itulah masuk Islamnya itu dengan ajakannya si Abu Bakar As-Siddiq. Yang nantinya mereka ini akan mendapatkan kabar gembira bahwasanya mereka akan menjadi orang-orang yang menjadi ahli surga nanti. Orang yang dijamin masuk surga. Jadi mereka yang masuk surga ya, kita bayangkan seseorang yang masih hidup di dunia akan tapi sudah mendapat kabar gembira bahwasanya kamu akan masuk surga nih, gitu kan? Itu gimana bahagianya gitu. Misalkan Ustaz Sauki ya, Anda dikabarkan akan masuk surga nanti. Itu sambil dirasakan Ustaz. Enggak terbayangkan seperti apa.
Masya Allah sekali ya. Jadi itulah sahabat-sahabat yang menerima dakwah Islam di awal-awal. Dan mereka ini disebut dengan as-sabiqun awwal. Orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Nah kemudian mungkin kita berpikir ya, ketika dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tentunya itu kan sangat rahasia gitu kan. Nah bagaimana sih cara Nabi itu memberikan pengajaran kepada para sahabat tadi? Yaitu gimana caranya? Kucing-kucingan dulu Ustaz. Ya, kucing-kucing berpindah-pindah. Jadi salah satu markas ya, atau base camp lah kalau kita kenal sekarang itu, yaitu di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Inilah markas yang dijadikan tempat taklim lah, gitu ya. Taklim para sahabat, tempat belajar, gitu kan, ditanamkan akidah kuat, keimanan yang kokoh, gitu kan, pada Islam. Nah, sehingga suatu ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian ketika selesai sholat, ternyata ada yang melihat. Siapa itu? Abu Thalib, yaitu ayah dari si Ali tadi. Kemudian dipanggil lah Rasulullah dan Ali tadi. Kemudian ditanya, apa yang kalian lakukan? Seperti itu. Maka Rasulullah menjawab, kemudian menjelaskan, sehingga Abu Thalib tadi hatinya merasa lapang. Kemudian mengatakan, kalau begitu saya dukung, laksanakanlah dan teruslah kalian melakukan apa yang kalian kerjakan tersebut. Jadi beliau menerima, tapi beliau mendukung tapi tidak menerima. Ya, mendukung tapi tidak mengikuti seperti itu. Karena itu ada sebab. Baik. Tadi kan Ustaz sudah jelaskan bahwasannya pertama itu akan ada dua fase. Pertama sembunyi-sembunyi dan juga terang-terangan. Tadi pertama secara sembunyi-sembunyi dan juga itu sasarannya hanya orang-orang tertentu saja. Nah, kemudian kan yang fase kedua adalah dakwah secara terang-terangan. Mungkin Ustaz Jinul bisa menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan Ustaz Torik. Baik Ustaz. Nah, seperti yang kita dengar tadi dari penjelasan Ustaz Torik, bahwa pembahasan tentang dakwah itu merupakan pembahasan yang sangat panjang, yang sangat luas. Tadi disampaikan bahwa ada fase sembunyi-sembunyi, yang dimana di sana fokus kepada penguatan tauhid, tazkiyatun nafas, iman kepada hari akhir, dan juga ada tadi masa terang-terangan. Kapan ini dimulai? Ini ditandai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dengan bunyi fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Nah, pada saat ayat ini turun, ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulai dakwah dengan terang-terangan. Yaitu fasda bima tu'maru. Wahai, tampakkanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakwah itu, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Nah, disampaikan juga di dalam kitab tafsir bahwa Abdullah bin Ubaidah menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW menjalankan dakwah dengan sembunyi-sembunyi sampai kapan? Yaitu sampai ayat ini turun. Jadi setelah ayat ini turun, Allah menyuruh Nabi untuk mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, betul sekali Ustaz. Nah, setelah perintah ini turun, apa yang pertama kali Nabi lakukan? Nah, yang pertama dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdakwah secara terang-terangan, beliau memulai dengan lingkaran terdekat dulu, al-aqrab fal aqrab, yaitu dari orang yang terdekat dulu, kerabat-kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asawka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabatnya di Bukit Sofa. Nah, kemudian setelah berkumpul kerabat beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan kepada mereka, seandainya aku mengatakan kepada kalian bahwa ada satu pasukan di balik bukit ini yang akan menyerang kalian, asaddaqtumuni, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kalian akan percaya kepadaku? Terus mereka menjawab, tentu kami percaya kepadamu wahai Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terkenal dengan kejujurannya. Kemudian setelah menjawab iya, mereka beriman dengan percaya. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, fa inni nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid, yaitu saya ini merupakan pemberi peringatan bagi kalian. Gitu. Mohon saya potong sebentar. Ya, jadi tadi ada yang menarik. Jadi Nabi itu mengumpulkan kerabat-kerabatnya di Bukit Sofa. Nah, itu kenapa sih Nabi memilih Bukit Sofa? Nah, ini juga menarik. Bukit Sofa itu dulu merupakan pusat kotanya Mekah. Jadi semua orang itu pasti tahu apa itu Bukit Sofa. Jadi sentral mungkin. Sentral, iya. Makanya itu Nabi Muhammad SAW memilih Bukit Sofa untuk
awal dakwahnya secara terang-terangan. Nah, kita lanjutkan saja. Jadi setelah itu, setelah Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa beliau seorang pemberi peringatan, kemudian Abu Lahab meletup, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kita semua di sini? Nah, maka dari perkataan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Yang ternyata yang celaka itu bukan Nabi Muhammad SAW, tapi siapa? Itu Abu Lahab. Masya Allah. Dari cerita yang antum sampaikan tadi tergambar sedikit bahwasannya memang dakwah itu rintangannya luar biasa ya, Ustaz. Betul sekali, Ustaz. Bahkan penentangan, penolakan itu datang dari keluarga sendiri. Paman beliau bahkan. Paman beliau sendiri. Masya Allah. Nah, setelah tadi mendengarkan penjelasan dari Ustaz Thorik mengenai dakwah secara sembunyi-sembunyi dan juga secara terang-terangan, bagus untuk kita mengambil hikmah. Hikmah apa yang bisa kita ambil dari dakwah Nabi? Mungkin Ustaz Thorik bisa jelaskan. Oke, berbicara tentang hikmah. Jadi memang pada dasarnya setiap yang Rasulullah lakukan atau yang Rasulullah perintahkan pada umat itu mengandung sebuah hikmah atau mengandung sebuah pelajaran yang harus kita petik di situ. Nah, salah satunya adalah pada cara Nabi itu dalam berdakwah. Ketika beliau memulainya dengan cara sembunyi-sembunyi, itu ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah ketika dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, jadi di situ ada kemungkinan Rasulullah untuk mencetak kader. Jadi ditanamkanlah pengkaderan-pengkaderan kepada para sahabat tadi untuk membantu beliau dalam berdakwah secara terang-terangan. Jadi penguatan di dalam dulu. Penguatan di dalam dulu, ya betul sekali. Itulah ya, jadi dikuatkan dulu dalamnya. Nanti ketika dalam sudah kuat dan waktunya terang-terangan, diutuslah para sahabat, sehingga nanti ada sahabat yang dikirim ke kota ke Syam, atau ada yang sahabat dikirim ke Hijaz untuk berdakwah itu Muhammad SAW. Dan hikmah lagi yaitu adalah ketika Nabi membawa ajaran baru. Ini kan merupakan hal yang sangat mengagetkan bagi orang Quraisy. Sesuatu yang baru, Dan juga itu bukan hal yang sepele. Agama dibawa gitu kan? Ya. Agama yang dibawa. Maka ketika Nabi tampakkan secara mendadak, tiba-tiba Nabi membawa ajaran Islam dengan, nih saya katakan bahwa kepada kalian semua itu wajib bagi kalian itu untuk mentauhidkan Allah. Wajib atas kalian itu meninggalkan semua berhala-berhala itu semua. Mereka pasti kaget gitu kan? mungkin bahasanya kalau sekarang itu kontroversi Gitu kan? Iya. Maka ketika itu dilakukan, itu akan menggagalkan gitu kan? Maka dengan strategi tersebut itu membuat rencana yang Nabi lakukan tadi berhasil dengan mulus gitu. Makanya kita bisa lihat dengan sejarahnya Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membebaskan Konstantinopel, itu juga jadi ketika beliau itu merancang rencana, beliau itu merahasiakan dengan secara rahasia sekali, hati-hati sekali dalam perencanaan tersebut. Sampai suatu ketika beliau itu pernah mengatakan bahwa seandainya jenggotku ini mengetahui apa yang aku lakukan, pasti akan dicabut, akan dijatuhkan. Jadi saking hati-hatinya, saking rahasianya dalam menyiapkan sesuatu yang besar tadi, gitu kan. Dan sekarang kita tahu bahwa Konstantinopel itu berhasil ditaklukkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, kelak Konstantinopel akan dibebaskan dan sebaik-baik pemimpinnya dan sebaik-baik pasukannya. Dan ternyata itu adalah pasukan Muhammad Al-Fatih. Jadi begitulah ketika kita misalkan ingin melakukan hal yang besar, memiliki cita-cita yang besar, maka seharusnya kita juga begitu. Jadi mulai dengan rahasia sekali, menyusunnya dengan rapi seperti itu, sehingga nanti tidak ada yang bisa menggagalkan, tidak ada yang bisa mengganggu rahasia kita, rencana kita. Mungkin hikmah yang terang-terangan. Oh, terang-terangan, oke. Jadi hikmah sembunyi sudah ya. Kemudian ada hikmah terang-terangan. Jadi pada dasarnya dakwah itu kan apa sih? Perintah Allah. Perintah Allah apa? Bahwasanya diutus oleh Rasulullah Pak untuk Nabi Muhammad ya. Diutus Nabi Muhammad untuk apa? Disebarkan untuk menyampaikan risalah kepada seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Jadi tidaklah aku utus engkau melainkan untuk apa? Rahmatan lil alamin. Maka memang walaupun itu dirahasiakan di awal, pasti nanti ada waktunya untuk disebarkanlah rahasia dakwah tadi. Baik, luar biasa, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil menjadi pelajaran buat kita semua. Nah,
ketika kita sudah mengetahui hikmahnya, sekarang bagaimana cara mengkorelasikan, bagaimana menghubungkan antara dakwah Nabi ini dengan dakwah di zaman sekarang? Mungkin Ustaz Dino bisa jelaskan. Baik Ustaz. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa perjalanan dakwahnya Nabi Muhammad SAW merupakan prototipe dakwah sepanjang masa, atau menjadi model lah gitu, atau menjadi acuan, pedoman, dan lain sebagainya. Jadi siapapun yang mengemban misi dakwah itu pasti akan mengacu pada bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW berdakwah. Baik itu dari segi keberaniannya, dari segi kesabarannya, dari segi strategi-strateginya. Yang tadi disampaikan banyak sekali bahwa sembunyi-sembunyi itu merupakan strategi, terang-terangan juga merupakan strategi. Tadi pun memilih Bukit Sofa merupakan strategi juga. Nah, bahkan dari segi tantangan-tantangannya juga. Jadi dakwah itu sangat penuh dengan tantangan-tantangan. Tadi kita menyimak bahwa Abu Lahab bahkan yang menjadi tantangan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dulu banyak tantangan, hari ini pun banyak tantangan. Baik itu bahkan lebih luas kita katakan begitu. Dulu mungkin secara offline aja, secara langsung. Sekarang itu mencakup online juga. Selain tantangan offline juga ada online. Dari media sosial, dari AI, dari teknologi dan lain sebagainya. Ini yang penting Ustaz, bahwa media sosial ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kita. Kita mengetahui bahwa semua data kita, semua aktivitas kita di media sosial itu terekam dalam satu server. Yang mana server itu dikuasai oleh siapa? Oleh Barat. Nah, misal saja karena mereka menguasai, misal kita memposting suatu postingan tentang Palestina, itu seringkali di take down, seringkali dihapus videonya. Kenapa? Karena mereka merupakan penguasanya. Biasanya akun kita juga jadi ada peringatan atau naben. Iya, betul sekali. Atau mungkin kita memposting sesuatu yang berbicara tentang itu, menolak LGBT. Nah, ya kan? Itu juga seringkali di take down videonya. Kenapa? Karena mereka itu merupakan pendukung LGBT gitu loh. Dan mereka merupakan penguasanya. Nah, gitu. Tapi bagaimanapun kan namanya dakwah itu harus berjalan, kan? Nah, itu yang paling penting Ustaz. Bagaimanapun kuatnya tantangan, bagaimanapun besarnya hadangan, rintangan, itu dakwah tetap harus ditegakkan. Bagaimana dulu Nabi Muhammad SAW tidak berhenti berdakwah, walaupun tantangan-tantangan itu bertubi-tubi menimpa beliau SAW. Maka dari itu kita harus menanamkan dari diri kita harus menjadi penegak kebenaran. Karena media sosial itu sekarang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang. Jadi kalau itu tidak kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka akan isi dengan keburukan. Ya. Gitu. Jadi memang namanya setiap kebaikan itu pasti ada keburukannya juga. Baik, tidak terasa sudah hampir setengah jam obrolan kita, Masya Allah luar biasa, banyak sekali hikmah-hikmah, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita ambil. Terima kasih atas kehadirannya Ustaz Dino, Ustaz Thorik. Mudah-mudahan ini juga dihitung sebagai ladang dakwah kita. Amin. Baik, sebelum kita tutup, kami ingin mengingatkan kepada sahabat Ahlul Mahabir yang ada di rumah, jangan lupa untuk di subscribe akun channel ini, di komen, di share sebanyak mungkin, di follow semua akun media sosialnya. Karena insya Allah akun ini banyak kali manfaatnya dan banyak kali ilmunya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.